Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ain Jafar dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu permasalahan gizi yang ada di Indonesia, yakni anemia. Anemia merupakan keadaan di mana eritrosit dan massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Pendapat lain menyebutkan anemia adalah suatu keadaan di mana terjadinya penurunan kadar hemoglobin serta hitung eritrosit dan hematokrit yang di bawah normal. Singkatnya, anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb yang ada dalam darah itu kurang dari normal. Anemia menjadi salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. Diperkirakan sebanyak 30% penduduk dunia itu menderita anemia. Data Survei Kesehatan Rumah Tangga atau SKRT tahun 2004 menyatakan bahwa prevalensi anemia gizi pada remaja putri dengan rentang usia 10-18 tahun sebesar 57,1%. Sementara itu, data dari Riskes dari tahun 2018 menyatakan prevalensi anemia pada remaja di Indonesia sebesar 32%, yang artinya 3-4 dari 10 remaja Indonesia menderita anemia. Terdapat beberapa faktor resiko yang meningkatkan peluang terjadinya anemia. Yang pertama adalah kebiasaan sarapan pagi. Sarapan pagi adalah salah satu faktor resiko anemia. Hal itu disebabkan karena sarapan pagi dapat menentukan individu mendapatkan pola konsumsi yang baik sebagai bekal untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah jenis kelamin. Perempuan itu lebih berisiko mengalami anemia dibandingkan dengan laki-laki. Alasannya karena perempuan mengalami pendarahan setiap bulannya saat menstruasi. Yang ketiga adalah status gizi. Individu dengan status gizi kategori kurus mempunyai resiko 3 kali lipat lebih besar mengalami anemia dibandingkan dengan individu yang status gizinya normal. Yang keempat adalah faktor inhibitor. Inhibitor atau zat penghambat zat penyerapan zat besi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya anemia. Contohnya, tamin dan oksalat yang dapat mengikat zat besi pada makanan, sehingga membuat penyerapan zat besi atau V yang dilakukan oleh sel darah merah berkurang. Tanda dan gejala. Yang pertama adalah anemia ringan. Berdasarkan WHO, anemia ringan merupakan kondisi di mana kadar Hb dalam darah di antara 8 gram per desiliter sampai dengan 9,9 gram per desiliter. Pada anemia ringan, itu umumnya tidak menimbulkan gejala karena anemia berlanjut secara terus-menerus secara perlahan sehingga tubuh bisa beradaptasi dan mengimbanginya. Gejala akan muncul bila anemia berlanjut menjadi lebih berat. Gejala yang mungkin muncul itu diantaranya adalah kelelahan, kulit pucat, penurunan energi, kelemahan, dan lain-lain. Yang kedua adalah anemia berat. Menurut WHO, anemia berat merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah di bawah 6 gram per desiliter. Beberapa tanda yang mungkin muncul pada penderita anemia berat, yaitu yang pertama adalah perubahan warna tinja, denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, pucat atau kulit dingin, serta murmur jantung. Pencegahan dan pengobatan anemia. Pencegahan dan pengobatan anemia dapat ditentukan dengan memperhatikan faktor penyebabnya. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, minum tablet tambah darah atau TTD. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan protein dan tinggi zat besi. Yang ketiga, mengonsumsi buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, E, dan A. Serta yang terakhir, melakukan aktivitas fisik dan minum air putih 8 gelas per hari.